Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in wala mulidin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyyumi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua pemirsa Kasipuan TV, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, rahmat serta taufik dari Allah SWT. Serta tidak lupa kita selalu bersyukur karena masih diberikan iman dan Islam. Kedua kalinya salawat salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan, ya kita mengharap nanti syafaat dari beliau pada saat kita nanti di akhirat. Semoga kita semua mendapat syafaat para sedulur semua Kasipuan TV. Alhamdulillah kita kali ini ditemani oleh pembicara kita, jadi Cak Junet. Gimana kabarnya, sehat Cak Junet? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau dari komunikasi lanskap. Ya. Alhamdulillah kita sekarang bersama Cak Junet. Nanti kita sharing-sharing sedikit tentang apa yang kita ingin sharingkan nanti. Jadi saya langsung aja Cak Junet, langsung masuk ke acaranya nih. Ya. Langsung nanti ke isinya. Langsung saya menanyakan nih tentang berita-berita yang terhangat pada saat ini. Cak Junet, berdasarkan informasi yang saya baca di media bahwa Front Pembela Islam atau FPI dibubarkan oleh pemerintah. Bagaimana menurut Cak Junet nih? Ya, terima kasih Mas Furkon. Jadi ini ironis Mas Furkon ya. Tentu kita mengutuk keras pembubaran Front Pembela Islam atau FPI ya, karena menyampaikan pendapat ya, gagasan, terus berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang bersifat bawaan atau itu fitrah Mas Furkon. Jadi hak asasi atau bawaan itu atau fitrah ya, ini akan tetap ada, bahkan melekat ya, dilakukan manusia, mesti tidak ada negara sekalipun. Oleh karena itu hak ini tidak boleh dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Sedangkan keberadaan konstitusi adalah menjamin hak tersebut ya. Itu suatu negara berdiri dikarenakan rakyat sepakat ya, menyerahkan, mewakilkan urusannya dan kekuasaannya kepada seseorang yang dipilih. Ya. Inilah yang disebut ya dengan teori kontrak sosial. Ya. Kalau semisal nih dari Cak Junet nih, apakah langkah pembubaran tersebut itu sudah konstitusional, Cak? Iya. Kebijakan pembubaran ormas harus melalui proses pembuktian di pengadilan secara adil, Mas Furkon ya. Tidak memihak dan memiliki kesempatan yang sama. Dalam hal ini mesti mengedepankan seseorang yang dituduh ya, diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atas segala tuduhan, sedangkan orang yang menuduh wajib membuktikan tuduhannya. Apabila tidak melakukan hal demikian, hal tersebut dikhawatirkan melakukan perbuatan diktator atau tindakan sewenang-wenang ya, dan melampaui batas ya. Padahal ya Mas Furkon, proses itu penting untuk menjamin prinsip sebuah prinsip hukum ya, yang disebut due process of law ya, yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil. Di samping itu Mas Furkon, ini ada di pasal 28D ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas pengakuan ya, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan pijakan dasar dan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik, Mas Furkon. Posisi dan kedudukan seseorang di depan hukum ya, ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Ini penting sekali Mas Furkon. Ini semakin menarik pembahasan kita kali ini sama Cak Junet. Jadi saya mau tanya lagi nih Cak Junet. Ya. Kan kita kan hidup di negara ini nih, notabene kan negara hukum ya. Ya. Jadi di mana prinsip negara hukum itu kita telah tegaskan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah terus menurut Cak Junet nih, kalau pemerintah ini cinta NKRI, tapi mengapa kok masih menginjak-injak prinsip negara hukum? Nah menurut Cak Junet itu gimana Cak? Oke, jadi gini Mas
Mas Furqon. Prinsip utama negara hukum adalah adanya due process of law, ya, bukan main hakim sendiri, ya, seperti itu. Apalagi pakai gaya vandalisme itu ya, Mas Furqon. Pahamilah wahai saudara-saudaraku, ya, sipil maupun militer, tidak ada keputusan hukum satupun yang menyatakan bahwa FPI itu ditetapkan sebagai organisasi terlarang, seperti penetapan PKI, ya, sebagai organisasi terlarang dalam TAP MPRS nomor 25/MPRS tahun 1966. Jadi menyamakan posisi FPI dan PKI adalah sebuah kedunguan hukum dan sejarah bangsa. Kita harus membedakan putusan pengadilan pidana dengan putusan administratif di pengadilan tata usaha negara, ya, Mas Furqon. Dan mata kita juga harus melek, ya, melek hukum, bahwa untuk menghukum seseorang harus ada proses hukum, bukan main tembak di tempat. Menarik banget ini. Menarik banget ini, Cak Junet. Jadi saya akan melanjutkan juga. Terus setelah ini tahu ya, Cak Junet, ya. Apa pandangan Anda terhadap status rejim pada hari ini? Ya. Keputusan pelarang organisasi FPI, sebelumnya rezim pernah melarang HTI, ya. Menunjukkan secara nyata bahwa rezim sekarang ini, ya, yang berjalan sekarang ini adalah rezim yang sungguh represif, ya, karena yang paling pokok yang dipersoalkan dari FPI dan karena kemudian status BHP-nya dicabut adalah dakwah FPI yang dengan jelas dan tegas mendakwahkan Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang salah, ya, dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, yang dilakukan oleh FPI? Ini bagian dari ajaran Islam, Mas Furqon, dan substansinya sangat tegas dan sangat jelas, sangat diperlukan oleh umat Islam. Sehingga pembubaran FPI yang mendakwahkan ajaran Islam merupakan salah satu indikasi bahwa rezim ini adalah rezim yang nyata, sangat zalim, Mas Furqon. Ya, mungkin seperti itu aja, Cak Junet, percakapan kita. Terima kasih banyak atas waktunya dan semua yang disampaikan tadi semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Ya udah, terima kasih buat para pemirsa Kasupan TV. Terima kasih banyak udah menonton ini. Semoga bermanfaat semuanya dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen di channel ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Nama saya Furqon Awaludin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.